Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita dari channel Si Abah ingin berdiskusi, berbicara tentang hal-hal yang hari ini sedang ramai di media sosial atau di media massa lainnya, yaitu perihal ditolaknya Ustadz kondang kita, yaitu Bapak Ustadz Abdul Somad di negara Singapura. Beliau ditolak masuk ke Singapura dengan alasan tidak bisa no to land, tidak diterima mendarat di wilayah Singapura. Pemberitaan ini sangat menghebohkan media massa di Indonesia. Sampai-sampai terjadi polemik di media massa. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang menolak. Karena kejadian tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya membuat nota diplomatik dengan menyampaikan pertanyaan kepada negara Singapura, dan akhirnya negara Singapura pun memberikan klarifikasi perihal ditolaknya Ustadz Abdul Somad masuk ke negaranya. Di antaranya beberapa poin yang menjadi alasan Ustadz Abdul Somad untuk diterima di negeri tersebut adalah: pertama, beliau sering dalam berdakwahnya melakukan dakwah yang bersifat ekstrim menurut pandangan Singapura, yaitu diantaranya mengatakan tentang boleh jihad bunuh diri di negara Palestina. Terus juga beliau pernah katanya pernah mengkafirkan orang-orang yang di luar agamanya. Di antaranya itu pernah mengatakan katanya ada jin, ada salib, ada jin di dalam salib. Terus sering mengajarkan dakwah-dakwah yang bersifat keras menurut pandangan dari negara Singapura. Sebenarnya Pak Ustadz Abdul Somad ini pernah juga ditolak di negara-negara lain. Di antaranya itu negara Hong Kong, negara Timor Leste, negeri Belanda, dan di Inggris. Kita ingin membicarakan masalah tersebut dalam channel Si Abah ini dengan narasumber kita, yaitu Bapak Sani Abdullah. Ketuker. Abdullah Sani, maaf. Saya ingin tanyakan nih dengan Abah, apa sih pandangan Abah nih mengenai berita-berita tidak diterimanya Bapak Ustadz Abdul Somad di negara-negara tersebut, terutama yang terakhir ini yang bikin heboh di Singapura. Oke, silakan dijelaskan. Sobat Si Abah, di samping Abah ini adalah saudara Samsul Erwin. Beliau adalah seorang yang rajin sekali memperhatikan perkembangan yang terjadi ya di media sosial, dan sering membuat status baik itu masalah politik maupun masalah yang lain-lain ya, mengomentari apa yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini pada kesempatan ini beliau ingin bertanya kepada Abah tentang masalah penolakan Ustadz Abdul Somad UAS di Singapura. Nah, saya garis bawahi dulu bahwa yang dipertanyakan tadi adalah menurut pandangan Abah. Ya berarti menurut pandangan saya, opini saya berarti kan belum tentu sama dengan opini orang lain, belum tentu sama dengan
opini atau pendapat dari sobat-sobat siapa yang ada yang menonton video ini. Bisa saja kita berbeda pendapat, tapi karena pertanyaan adalah bagaimana pandangan saya, tentu ya apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan gitu ya. Pertama tentu mulai menjelaskan hal tersebut dari pepatah yang sering kita dengar, pepatah yang sejak lama, tak kenal maka tak sayang, kan gitu ya. Artinya negara-negara tersebut yang disebutkan tadi seperti Hong Kong, Jerman, Belanda, kemudian terakhir Singapura menolak SOMAT, ya berarti kemungkinannya negara-negara tersebut atau penguasa-penguasanya ya tidak kenal dengan SOMAT. Dalam arti tidak mengenal secara detail bagaimana pribadinya, bagaimana pandangannya, dan mungkin hanya mendengarkan atau mengetahui melalui media sosial yang sekarang ini tentu sangat gencar memberitakan apa saja tentang seseorang. Nah, itu juga bisa diperkaya lagi, diperberat lagi dengan adanya mungkin segelintir orang baik dari Indonesia maupun dari negara tersebut yang memang tidak menyukai Ustadz Somad, sehingga bisa apa berita yang mereka dapatkan dari media sosial ditambahkan lagi masukan dari pihak-pihak lain, sehingga kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menolak atau tidak mengizinkan Ustadz Somad masuk ke negara mereka gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, bahwa sebenarnya kan negara-negara tersebut ya merupakan negara-negara yang berdaulat, dalam arti sama dengan kita boleh menerima atau menolak seseorang masuk ke Indonesia. Tentunya orang Indonesia juga boleh-boleh saja, wajar-wajar saja, lumrah-lumrah saja kalau mereka juga diterima atau ditolak oleh negara yang ingin dimasuki. Kan kita tahu bahwa seorang duta besar saja yang merupakan utusan resmi dari suatu pemerintahan bisa mendapatkan persona non grata, ya kan? Dia diterima menjadi duta besar di negara tersebut kalau memang dia mendapatkan persona grata. Tapi kalau memang dia tidak disetujui untuk bertugas di negara tersebut, alias dia mendapatkan persona non grata, artinya negara tersebut berhak untuk menolak seseorang yang merupakan utusan resmi pemerintahan untuk datang bertugas di sana. Nah, jadi kalau yang resmi dari pemerintahan saja bisa ditolak, apalagi kalau orang yang memang datang secara pribadi dan konon katanya cuma mau liburan kan, ya mau liburan. Nah, tentu saja pertimbangan dari negara yang bersangkutan ya tentunya adalah apakah kedatangan dari orang ini ke negara mereka akan membawa dampak. Apalagi kalau kemudian dicurigai, kan seperti alasan mereka, dicurigai bahwa kedatangan si Ustadz ini akan melakukan semacam dakwah yang pada akhirnya akan menggerakkan atau mempengaruhi muslim yang ada di sana untuk suatu aktivitas yang pada akhirnya dicurigai pula seperti di Indonesia golongan-golongan yang akan katakanlah mengganggu stabilitas politik maupun sosial maupun keagamaan di negara yang bersangkutan gitu ya. Jadi kalau misalnya negara yang bersangkutan kemudian memutuskan daripada menanggung resiko, lebih baik nggak usah, seperti yang disampaikan oleh Mendagri Singapura itu, bahwa kami tidak akan memberikan izin kepada orang-orang yang seperti Abdul Somad untuk masuk dan mempengaruhi kaum muslim di sana. Sebenarnya kalau dilihat dari hubungan diplomatik antar negara, dilihat dari hubungan antar bangsa, itu hal-hal yang wajar-wajar saja sih. Itu haknya Singapura, haknya Timor Leste, haknya Jerman, haknya Belanda ya. Sama halnya dengan kita ya, hidup bertetangga ya, yang gampangnya kalau kita cari perumpamaan yang paling sederhana. Orang hidup bertetangga, kalau misalnya ada orang yang pengen masuk ke rumah orang ya, terus kemudian si tuan rumah merasa bahwa orang ini memiliki sesuatu yang diperkirakan, dicurigai akan mengganggu kehidupan ketentraman di rumah tangga mereka, ya tentu saja dia berhak untuk menolak orang itu datang kan. Dia boleh menolak kedatangan orang tersebut karena dikhawatirkan mungkin gara-gara dia datang nanti rumah tangga dia jadi ada gangguan ketentraman, gangguan keamanan, bukan keamanan, mungkin kedamaian di rumah itu ya gitu.
Kan yang penting dalam hal ini yang bersangkutan hanya ditolak masuk. Dalam arti tidak dilakukan suatu tindak pidana, tidak dianiaya, tidak ditangkap, tidak diusir, tidak diapa, cuman no, jangan masuk, no entry. Kan hanya gitu. Berarti kan sama juga dengan suatu rumah tangga yang berhak untuk menolak tetangganya datang, ya kita lihat Singapura juga dilihat dari pertimbangan mereka sendiri, tentunya ya kenapa nggak boleh untuk menolak orang lain gitu. Nah, jadi dalam hal ini memang kembali kepada kita ya, kembali kepada kita. Saya tidak berasumsi bahwa saya merupakan pendukung ataupun orang yang anti Soma, tidak. Saya netral-netral aja. Tapi artinya kalau kita kalau kita secara pribadi datang ke tetangga yang ini ditolak, ke tetangga ini ditolak, tetangga ini ditolak, secara pribadi tentunya kan kita introspeksi, emang saya kenapa sih gitu kan? Ya kan ada masalahnya kan, kenapa saya di sini ditolak, di sana ditolak, gak boleh masuk, kemudian berarti kan mereka mencurigai saya, berarti kan saya harus membuktikan bahwa saya memang tidak seperti yang mereka duga gitu. Saya orang-orang baik aja kok, kedatangan saya itu tidak akan membuat Anda terganggu, rumah tangga Anda tidak akan terganggu karena saya datang. Itulah sebenarnya harus diyakinkan oleh kita selaku orang yang mau datang, bukan malah kemudian kita marah-marah dan kemudian kita mengerahkan orang untuk memusuhi tetangga itu. Dilihat dari hubungan antar tetangga aja hal yang seperti itu kan tidak sehat. Ya, Samsul datang ke rumah saya menolak, lalu kemudian Samsul mengerahkan orang lain musuhin Pak Sani, itu kan nggak wajar. Untuk apa? Wah, hak saya kok untuk melarang Anda masuk ke rumah saya kan gitu. Yang penting Anda tidak dianiaya ketika masuk, kemudian saya culik, kemudian saya gebukin, kemudian saya tendang, kemudian saya usir, enggak kan? Cuman jangan masuk ke rumah saya gitu. Mungkin di situ nanti takutnya Anda gangguin bini saya ya kan, atau gangguin anak gadis saya, atau jangan-jangan nanti TV saya hilang. Iya kan, jangan-jangan nanti ada sesuatu yang Anda ambil. Ya saya berhak dong untuk mewaspadai kedatangan seseorang ya. Apalagi kemudian saya dengar-dengar Samsul ini menurut recordnya dari sini, wah itu orangnya nggak baik, orangnya begini begitu. Ya waspada harus dong. Ya kan saya berisiko kalau untuk saya terima Samsul begitu aja masuk ke rumah saya kan gitu kan. Tetapi mungkin ada jalan keluar, saya terima, tapi kemudian kan saya dampingi. Samsul nggak boleh sendirian, ntar nyelong ke kamar lagi gitu kan. Atau kalau dia tiba di suatu ruangan dan saya meleng, tiba-tiba HP saya hilang kan gitu ya. Berarti sebenarnya kalau mau diambil ya, bisa saja mungkin sobat diizinkan masuk, tapi kemudian lebih diawasi gitu ya, kalau bijaksananya. Tapi itu kan menurut kita, kalau misalnya kemudian Singapura berpendapat ngapain repot-repot, udah nggak boleh masuk ya, itu juga hak mereka kok. Kenapa gitu? Jadi kita yang ingin bertamu ke rumah orang, kalau dicurigai dan orang itu mendapat info tentang kita yang tidak, ya sewajibnya lah kita untuk melakukan klarifikasi, kenapa saya nggak boleh masuk, emang saya kenapa, adakah satu catatan yang Anda terima, satu kabar yang Anda terima bahwa saya ini orangnya begini dan begitu gitu kan ya. Abdul Somad sendiri yang saya tahu itu memang sering melakukan suatu pemberian penjelasan. Tapi kalau bagi saya, sekali lagi saya tidak dalam posisi pro atau kontra. Apa yang disampaikan itu untuk hal-hal tertentu itu memang yang diajarkan oleh Islam sih sebenarnya. Ya, tetapi mereka itu yang istilah menolak karena menganggap bahwa Somad ini over di dalam menjelaskan, ya karena memang nggak tahu ajaran Islam, ya kan? Dalam ajaran Islam mereka yang tidak menerima dakwahnya Rasulullah, yang menolak bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, jelas itu adalah dikategorikan yang dinamakan kafir. Apalagi kafir itu bisa juga kan macam-macam, mungkin mereka itu beragama orang-orang yang menolak Allah, menolak Rasulullah, kemudian ada Tuhan yang lain, ada musyrik, ada syirik dan sebagainya. Ya itu urusan mereka. Islam juga kan jelas bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi ketika Anda memang tidak yakin terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak yakin, tidak percaya apa yang menjadi ajaran Islam, itu hak Anda, ya terserah. Tetapi bahwa kita memang meyakini seperti itu, bahwa memang orang-orang yang menolak ajaran Islam itu adalah klasifikasinya kafir, mau diapain lagi? Memang begitu. Kita nggak bisa cari-cari istilah yang lain. Nggak boleh kita kemudian karena kemudian karena kita menenggang rasa,
Terus kemudian kita cari istilah yang katakanlah lebih lembut gitu ya, tidak menaikkan harga, hanya menyesuaikan. Itu kan sama aja pembohongan sebenarnya ya. Kita tegas-tegas bahwa orang-orang yang memang tidak menerima Islam memang kafir, mau bilang apa lagi gitu kan. Nah, cuma mungkin kemudian konteksnya menjadi karena mereka tidak memahami ajaran Islam. Jadi seolah-olah kafir itu adalah sesuatu yang memang harus dimusuhi oleh Islam, harus diperangi oleh Islam. Enggak kok. Yang ada Islam itu ketika diajarkan oleh Rasulullah, disebarkan oleh Rasulullah, kan justru mereka yang ingin memadamkan api Islam. Mereka yang kemudian menjadi penganut Islam itu diserang, dibunuh, disiksa, dikejar-kejar, kan gitu. Islam itu kemudian membela diri, bukan sebaliknya kemudian ajaran Islam kemudian Rasulullah mengajarkan kita untuk memusuhi, memerangi orang-orang yang tidak yakin, tidak mau menerima ajaran Islam. Begini, ada satu pendapat juga yang saya lihat nih dari orang-orang tertentu yang anti-Islam, yang memang menjelek-jelekan Islam. Mereka mengatakan bahwa dalam ajaran Islam itu ada ayat-ayat yang sifatnya keras, ayat-ayat yang sifatnya perang gitu kan. Dan ini disampaikan oleh orang-orang yang anti-Islam yang memang seringkali memutarbalikkan fakta, terus kemudian melihat celah-celah, tetapi tidak berusaha untuk memahami secara kontekstual, secara keseluruhan. Begini, di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang tentang sejarah, ada ayat yang tentang tauhid, ada ayat yang tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Juga ada catatan-catatan tentang apa yang terjadi pada waktu Islam itu dikembangkan oleh Rasulullah di Mekah pada waktu itu. Misalnya ketika Rasulullah dimusuhi, Rasulullah pengikutnya kemudian dikejar-kejar, disiksa, dianiaya, dibunuh, diusir dari Mekah dan sebagainya. Kemudian mereka juga bahkan ketika Rasulullah hijrah ke Mekah, ke Madinah, kemudian dikejar juga. Apa nggak boleh orang Islam bela diri? Orang yang udah disiksa pengen dibunuh, dikejar-kejar, bahkan udah keluar negeri sekalipun pengen dikejar juga, pengen dibunuh juga. Masa nggak boleh bela diri? Ya tentu ayat itu ada yang mengatakan ya perangilah mereka, lawanlah mereka. Konteksnya di situ gitu. Konteksnya harus jelas. Jadi misalnya Samsul hari ini ngelihat saya mukulin orang, ya besok ternyata ngelihat saya mukulin orang lagi. Ya lihat konteksnya dong. Begini, mungkin hari pertama Anda ngelihat saya itu adalah karena saya ketemu maling yang berusaha masuk rumah saya. Ya saya gebukin dong. Daripada barang saya yang habis atau kemudian malah saya dibunuh karena dia bersenjata, ya saya bela diri. Maka terjadilah perkelahian antara saya dengan Samsul, sehingga kemudian yang ditangkap oleh orang itu yang sekilas ngelihat saya lagi gebukin Samsul. Itu konteksnya berarti kan saya bela diri. Nah besokannya Samsul ngelihat lagi saya gebukin orang, ya karena saya lagi latihan tinju. Ya kan berarti gebukin orang juga. Masa saya jadi sangsak digebukin orang dalam latihan tinju tapi tidak menggebukin orang, tidak memukul orang. Ya, jadi Islam juga begitu. Memang kita akui ada ayat-ayat yang sifatnya ayat-ayat perang. Tapi lihat konteksnya, makanya kita mempelajari Islam itu, mempelajari ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab kenapa ayat itu sampai turun gitu loh. Ada usul-usulnya gitu. Jadi kalau misalnya Ustadz Somad bercerita tentang ayat-ayat tersebut yang sifatnya agak keras, yang sifatnya keras malah tegas, terus kemudian oleh orang-orang yang nggak suka ditangkap sebagai suatu ayat yang radikal, terus kemudian disebarluaskan. Tapi kemudian kan udah kebiasaan kita ini seringkali suatu keterangan dipotong-potong dipotong-potong, dipenggal-penggal, sehingga yang seolah-olah ekstrimnya itu yang ditonjolkan. Nah, akibatnya kemudian itu yang diterima oleh pihak-pihak seperti Singapura, Belanda atau Jerman atau apapun juga. Jadi mereka tidak mendapatkan penjelasan yang komplit, yang komprehensif tentang ajaran Islam, dan kemudian juga bagaimana Somad menyampaikannya, dan bahwa sebenarnya Somad juga menyampaikannya kan dalam konteks di penjamaah, bukan secara umum. Kan dia seorang dai, berarti dia ngomong itu tentu di bawah konteks lagi menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran Islam gitu. Hal-hal seperti ini yang kurang disampaikan, kurang dipahami oleh negara-negara tersebut. Jadi kalau menurut saya sih, ya kembali lagi bahwa yang ditanya adalah pandangan saya. Kedua belah pihak itu harus saling introspeksi. Dalam arti ya tentu kita dari pihak Ustadz Somad, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa
apa yang benar itu harus saya sampaikan walaupun pahit, benar itu juga benar, tapi kemudian ada pesan bahwa yang kita sampaikan itu harus dengan bijaksana, ya harus dengan bijaksana, kemudian juga dengan melihat apa namanya apa ya, bukan melihat dampaknya tapi melihat konteksnya juga, sehingga kita tentu tidak bisa asal menyampaikan begitu saja ya. Kan di dalam surat Al-Asr kan disampaikan bahwa watawasau bil haq watawasau bis sabar. Watawasau bil haq itu artinya menyampaikan kebenaran, tapi juga dengan kesabaran. Kesabaran artinya mencari jalan yang terbaik, mencari strategi, mencari yang bijaksana, bukan berarti kemudian menyampaikan asal menyampaikan gitu. Nah, itu bagi pihak somad, dan kemudian dia barangkali mengintrospeksi melakukan suatu apa ya cara yang lebih bijaksana, yang lebih cerdas lah katakanlah ya, yang lebih cerdas, yang lebih bijak dalam hal menyampaikan. Dan tentunya kita sebagai muslim juga harus bisa menyampaikan kepada pihak-pihak lain bahwa ya mau diapain lagi, memang apa namanya, ada ajaran Islam yang kontekstual seperti itu dalam Al-Quran, tapi ada asbabun nuzulnya, ada sebabnya. Jadi Anda harus memahami, tidak bisa secara serampangan, tidak bisa main potong main penggal begitu aja gitu. Nah, kemudian dari pihak Singapura, dari pihak negara lainnya juga seperti yang tadi, kalau Anda curiga saya datang ke rumah Anda, ya tinggal Anda awasin aja. Jadi ya, jangan kemudian Anda menolak saya, berarti kan selalu ada jalan keluar gitu kira-kira. Oke? Ya. Itu terima kasih dari pandangan dari Bapak kita. Selanjutnya ada pertanyaan kedua nih. Bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut sebagai warga negara Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia, pertama yang saya katakan tadi bahwa kita menyadari bahwa tiap negara tentunya memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk untuk menjaga apa saja hal-hal yang dianggap bisa menimbulkan kerawanan kehidupan di dalam rumah tangga negara kita, kan gitu kan. Jadi berarti dalam hal ini kita harus bisa memahami, mungkin Singapura karena tidak memahami Abdul Somad, tidak memahami ajaran Islam, jadi mereka curiga dan mereka menjadi overprotective. Ya berarti yang harus kita lakukan pertama adalah kita sadar itu memang hak mereka, lalu kita yang berikutnya adalah memberi penjelasan, memberi suatu masukan, memberi informasi bahwa Islam itu tidaklah seperti yang Anda duga. Dan Abdul Somad juga mengatakan itu juga kan ada maksudnya, dan kemudian di depan jamaahnya sendiri, dan memang untuk untuk hal-hal tertentu Islam tidak bisa ditukar-tukar istilahnya. Seperti tadi kafir ya memang begitu ininya istilahnya, nggak bisa kita cari-cari. Gitu. Iya, kita nggak bisa mencari-cari istilah lain yang untuk supaya orang lain itu menjadi lebih lembut, lebih menerima. Enggak, mohon maaf dalam arti ya kita harus mengatakan bahwa mereka yang memang tidak menerima ajaran Islam, yang tidak menerima Rasulullah, ya memang dikategorikan di dalam Al-Quran adalah kafir, mau apa lagi. Jadi nggak usah baper ya, nggak usah baper ya, memang begitu. Saya sendiri nggak nggak bisa disalahkan karena memang Allahnya sendiri nyuruh begitu. Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan berarti ajaran Islam itu keras. Saya pikir setiap ajaran agama pasti ada sikap tegasnya terhadap orang-orang yang atau pihak-pihak yang berusaha untuk melakukan suatu tindakan yang membahayakan. Seperti Rasulullah itu kan kemudian menjadi berperang bukan karena memerangi, tapi karena membela diri gitu kan. Bahkan di dalam Futuh Mekah ketika Rasulullah sudah menghimpun kekuatan untuk balik lagi ke Mekah, itu orang-orang kafir Mekah sebenarnya udah ketakutan akan terjadi balas dendam, udah ketakutan. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan bahwa selamat bagi mereka orang-orang kafir Quraisy ya yang bersembunyi di rumahnya masing-masing. Selamat bagi mereka yang bersembunyi di tempat ibadahnya masing-masing. Selamat bagi mereka yang bersembunyi di rumah pimpinannya masing-masing. Selamat bagi mereka yang tidak melakukan provokasi menghadang kami. Yang tidak melakukan ini tidak kami perangi. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa jangan potong tanaman, jangan bunuh hewan kalau memang tidak diperlukan. Ya, seperti itu. Jadi terhadap alam pun tidak boleh ada kerusakan, apalagi manusia. Yang kata Rasulullah akan dilawan adalah mereka yang sengaja membunuh kita. Gitu loh.
yang akan membunuh kita itu yang akan kita lawan. Itu adalah hak kita dong, bela diri. Masa kita datang terus kemudian kita pengen dibunuh, kemudian kita terima aja? Mana ada ajaran agama yang seperti itu. Semua juga menghendaki bahwa ketika kita dianiaya ya kita boleh bertindak tegas, sepanjang itu adalah suatu tindakan yang terukur hanya untuk membela diri, bukan berlebihan gitu loh. Kalau kita lihat dari adabnya orang perang zaman sekarang, itu jangan lagi sembunyi di rumahnya, sembunyi di rumah pemimpinnya, sembunyi di rumah ibadah. Kalau perlu dibom semua hancur. Ingat Hiroshima Nagasaki. Ya kan, satu provinsi itu hancur-hancuran, satu kota, dua kota hancur. Kenapa? Nggak peduli di situ ada anak kecil, nggak perlu ada orang tua, nggak perlu rumah ibadah. Ya kenapa? Karena memang itu nafsunya nafsu membunuh. Sementara Rasulullah itu nafsu, bukan nafsu ya, niatnya hanya untuk membela diri. Tolong Anda yang nggak ngerti itu belajar. Jadi jangan sampai kita itu main cap pandangan Islam begini dan begitu, padahal kita sendiri menutup diri dari informasi yang sebenarnya, lalu kita menerima informasi yang nggak benar gitu loh. Dan ini sangat saya sayangkan kalau misalnya ternyata orang Islam sendiri yang punya pendapat seperti itu. Sebab pastilah di antara orang Islam sendiri kan kita lihat di dalam media sosial juga ada yang membela, ada yang menyerang, ada pro dan kontra terhadap tindakan Singapura ini. Ya normal-normal aja lah beda pendapat, cuman saya inginnya bahwa kita itu yang menyampaikan pendapat tentu adalah yang memahami dulu lah. Jangan sampai kita itu kemudian ngomong tanpa kita sendiri ngerti. Kebiasaan kita begitu kan, ada istilah itu jari lebih cepat daripada otak gitu ya. Jarinya dulu yang bergerak. Iya, baru mikir. Makanya kemudian ya kalau kena undang-undang ITE, kalau kena masalah baru ribut, baru nangis. Ya jangan gitu ya. Jangan seperti itu. Artinya kita harus kembali kepada pendapat yang mengatakan bahwa pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sebab kalau mikirnya di depan tuh bukan pendapat tapi apa? Pendaftaran kan gitu. Pendaftaran jadinya ya. Sesal kemudian menjadi tidak berguna. Jadi saya kira itu adalah pendapat saya tentang Singapura ini, mudah-mudahan memang bisa diterima ya. Oke. Alhamdulillah, itulah pandangan dari Abah hari ini dalam tema mengenai adanya penolakan Ustadz Abdul Somad dari negara Singapura. Mudah-mudahan pandangan dari Abah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekaligus sebagai pencerahan, sebagai masukan buat kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang ada di media sosial. Demikianlah sementara acara hari ini dari channel si Abah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.